Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Halo pemirsa Opini, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama aku, Terno Fadini, tentunya dalam acara Opini, obrolan pas di sini. Nah hari ini nih pemirsa Opini, kita akan ngobrolin tentang hal yang menarik banget dan hal yang ini cukup dekat, salah satu badan yang cukup dekat dengan masyarakat yang sering sekali membantu kita dan juga teman-teman kita nih tentunya. Apakah itu dengan tema kita pada hari ini, penyelamat di garis terdepan bersama dengan Bapak Sodik. Langsung saja kita sapa. Halo Bapak. Halo Mbak Tari, Assalamualaikum Mbak, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Bapak gimana hari ini? Alhamdulillah luar biasa Mbak. Alhamdulillah luar biasa, bersemangat? Tetap kita selalu semangat. Oh gitu. Ya. Kita mau cerita-cerita hari ini tentang penyelamat, Oke, Mbak Tari, ya. di garis terdepan. Nah tuh bagaimana? Tapi sebelum itu mau bahas tentang Bapaknya dulu. Oh boleh ya. Boleh Pak? Siap. Oke. Ya. Bapak ini aslinya, asalnya dari mana sih Pak? Oh ya, saya kebetulan orang tua berasal dari suku Jawa. Namun saya besar di Papua. SD, SMP, SMA, kuliah dan melamar juga sebelumnya di Papua. Oh lama di Papua berarti ya? Siap, betul sekali. Oh gitu. Kenapa waktu itu lama di Papua Pak? Padahal kan aslinya bukan dari Papua ya? Iya, dulu orang tua kami ikut program pemerintah transmigrasi ke Merauke. Nah, saya besar di Papua dan luar biasa bisa sampai ke Sumatera, khususnya di Bengkulu ini. Luar biasa ini di Bengkulu dan sangat menarik ya. Ini merupakan pengalaman saya ke pulau yang jauh, dan di luar ekspektasi saya sampai ke Bengkulu ini. Juga saya tidak menyangka sampai di Bengkulu ini Mbak Tari. Oh begitu. Ya karena jauh banget nih. Iya benar-benar. Dan selama saya di Papua itu juga saya rasa sama ya, pendidikan di Indonesia sudah merata juga. Luar biasa sih, pembangunan juga udah bagus. Dan saya sendiri sebagai yang orang yang dibesarkan di daerah timur, ya harus adaptif ya, adaptif dan tentunya sangat memacu saya di tengah keterbatasan yang ada di sana, tapi juga itu bukan menyurutkan semangat saya untuk tetap belajar ya. Keren Bapak ini. Artinya kayak dimanapun tempat kita akan berpijak pasti ada budaya-budaya, kultur yang berbeda. Siap, betul sekali gitu Mbak ya, Tari. ya. Karena ya ada pepatah yang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit harus kita junjung. Ya, supaya kita tentunya lebih nyaman ya berada di dimanapun. Berarti di Bengkulu udah berapa lama Pak? Alhamdulillah saya sudah berjalan 2 tahun. Di Juli ini, kemarin saya sudah 2 tahun ini mau ke tahun ketiga rencananya. Wah, gimana Bengkulu? Luar biasa. Gimana Bengkulu Pak, menurut Bapak? Ya luar biasa Mbak, dengan kultur yang luar biasa, sangat humble masyarakatnya dan menerima saya terutama yang pendatang di Bengkulu ini. Saya merasa nyaman yang pertama karena lingkungannya yang pertama. Yang kedua juga budayanya. Yang ketiga juga saya mudah untuk ini Mbak, menyesuaikan karena di sini masyarakatnya mayoritas beragama Muslim. Saya sendiri Muslim, untuk sholat tidak, tidak masjid banyak ya. Tidak, masjidnya sangat banyak dan memudahkan saya untuk menjalankan. Dan ditambah lagi masyarakatnya yang paling ini ramah ya, dan baik. Dan makanannya banyak enak-enak. Apa nih makanan favoritnya Pak Sodik nih, penasaran nih? Ya karena di Bengkulu ya kita ngikutin makanan yang ada di sini ya Mbak. Tempoyak makan nggak Pak? Tempoyak alhamdulillah luar biasa makannya. Iya. Udah banyak cobain ya, udah lama juga ya Pak ya. Tapi kalau kan udah lamanya di Papua ya, apa nih hal yang paling dirindukan nih Pak di Papua sendiri? Yang paling dirindukan mungkin ini ya, makanan khas yang di Papua. Mungkin saya di sini tidak bisa makan papeda yang biasa ya. Aku penasaran juga tuh, pengen cobain. Apa Bapak bisa buat ya?
Iya. Oh, Bapak bisa. Kebetulan Bisa saya main sekali iya. pemirsa. Dan apa namanya? Mungkin tadi Pak Beda nggak ada. Terus suasana kalau di daerah Sorong itu Iya. kita bisa menyelam, gampang menyelam gitu kan. Oh, Nah, tapi di Bengkulu ini kita harus ke sulit ya, harus ke agak tengah dulu iya, gitu ya Pak ya. Agak effortnya agak lebih gitu. Ya. Lebih Iya, effort iya. lagi. Oke. Iya. Nah, Bapak ini kan sebagai kepala Basarnas nih. Nah, Iya. kalau aku dan juga para pemirsa kan taunya kayak Basarnas, oh berarti tim SAR nih, penyelamat nih gitu. Tapi sebenarnya nih Pak, Basarnas tuh seperti apa sih Pak? Ya, Basarnas itu lembaga pemerintah Mm-mm. yang memiliki tugas pokok dan fungsinya sebagai pencari dan penolong Mm-mm. pada keadaan darurat, pada bencana maupun kecelakaan, baik penerbangan, pelayaran atau kondisi membahayakan manusia. Kondisi membahayakan manusia ini bisa seperti misalnya orang jatuh ke dalam sumur atau mungkin terseret arus ketika menyeberang di sungai, atau mungkin bisa juga masyarakat yang hilang di hutan ketika mencari atau mendaki atau melaksanakan aktivitas kegiatan wisata dan lain sebagainya. Dan Basarnas ini hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh warganya maupun turis yang kebetulan datang gitu ya. atau melaksanakan tugasnya di Indonesia. Sehingga ini memberikan rasa safety pada seluruh orang yang ada di Indonesia, baik Indonesia lokal people maupun wisatawan mancanegara. Sehingga disitulah negara menjamin kondisi kedaruratan bahwa kita setiap saat bisa diturunkan untuk membantu dan menolong masyarakat yang membutuhkan. Oh begitu. Nah ini kalau misalnya masyarakat nih pengen minta bantuannya, tadi kan Bapak bilang ada yang kayak misalnya ada jatuh sumur, gitu, kecelakaan seperti itu bagaimana nih Pak caranya untuk terhubung untuk minta tolong ke Basarnas itu bagaimana? Ya, untuk terhubung atau minta tolong ke Basarnas itu cukup menghubungi di emergency call 115 secara nasional. Dan apabila misalnya lokasi itu di Bengkulu, nanti kan Bengkulu yang akan dihubungi. Atau bisa juga misalnya teman-teman bisa ngelihat di sekarang zamannya IG Mbak. Betul, atau iya Facebook sih. media sosial gitu, bisa langsung ke aja. direct ke mungkin Messenger juga bisa kita gini. Langsung kita respon, dan kita memiliki protap minimal 25 menit sudah kita aksi Mbak. Oh jadi 25 menit itu Minimal, paling lama. paling lambat. Paling lama. Iya, Oke. Maksimalnya 25 menit akan langsung aksi. Jadi pemirsa nih, tapi jangan juga sampai ada bencana ya. Dan perlu diketahui bahwa pelayanan yang kita berikan adalah gratis. Walaupun kita menggunakan kapal dan lain sebagainya. Jangan sungkan-sungkan atau takut-takut ya untuk menghubungi Basarnas karena tidak dipungut biaya. Itu yang paling itu kayaknya harus digarisbawahi ya. Gratis atau free. Gratis. Ya kayak aku ngelihat kalau di sosial media ya Pak ya, kan ada penyelamatan dari pendakian, terus juga betul, ada yang hanyut di sungai masyarakat begitu, dan tim SAR itu kayak berhari-hari di lokasi. Benar sekali Itu Mbak Tari. benar-benar nol biaya Pak. Iya. Nggak ada budget ya gitu. Iya, negara yang menjamin untuk itu, dan selama kegiatan itu benar-benar real ya, dan tidak dibuat-buat ya. Takutnya biasanya kan ada yang hoax kan menghubungi kami, tapi tidak ada ternyata. Karena atau mungkin menyebarkan berita ternyata itu berita yang sudah lama, itu juga mungkin salah satunya. Di Facebook tuh kayaknya banyak tuh. Iya. Mama Evi Bro. Apakah benar kegiatan ini? Betul, karena memang sebelumnya juga saya melihat di Bengkulu ini masyarakatnya itu sebenarnya kejadiannya memang ada tupoksi kita, tapi tidak tersampaikan sampai di kita, sehingga kita mungkin tidak mau aksi gitu. Bukan nggak mau aksi, cuman kayak beritanya tuh nggak sampai loh pemirsa. Jadi kayak bingung juga gitu ya Pak ya. Nah, dengan memberikan informasi yang cepat itu harapannya kan juga
korban bisa segera kita tangani dan kita selamatkan harapannya. Harapannya yang utama adalah life saving sih, yang paling penting, karena ya itu merupakan kebanggaan kami tersendiri ketika bisa menyelamatkan jiwa manusia. Jiwa manusia ya Pak ya, Masya Allah. Ya. Nah, kalau di Bengkulu sendiri itu bagaimana nih Pak keadaan crowdednya di Bengkulu nih bagaimana? Ini kan kayak kita bahas tentang adanya satu kejadian bencana gitu ya, bencana kecil ataupun besar gitu. Kalau di Bengkulu sendiri potensi bencananya bagaimana Pak? Iya, yang seperti Mbak Tarik tahu ya, memang Bengkulu ini kita berada di lempeng. Iya. Iya. Karena kita tahu sendiri satu hari mungkin pasti rasa ada goyang gitu. Iya tadi pasti kita terasa gempa ya. Rawan gempa ya, Pak ya. Dan BMKG selalu merilis setiap kejadian gempa itu dalam satu hari bisa 2 atau 3 kali. Mungkin itu yang paling menonjol mungkin utama. Gempa bumi. Ya baru kita dapat dapat gempa bumi, tapi alhamdulillah tidak ada masih korban jiwa ya. Betul. Dan ini juga mungkin merupakan mitigasi yang bagus, masyarakat Bengkulu sudah sadar bahwa kita berada di daerah yang rawan gempa. Ya minimal kita sudah sadar ya untuk membangun hunian yang aman terhadap gempa. Ya, itu betul, mungkin salah satu trik yang perlu patutlah untuk diterapkan oleh masyarakat Bengkulu. Saya sudah melihat sarana publik baik masjid maupun gedung-gedung udah mengadopsi rawan gempa. Harapannya juga masih tetap dipertahankan. Iya, betul. Kemudian karena Bengkulu di tahun ini Basarnas sudah menangani sekitar 23 kasus. 23 kasus, sudah ya, banyak. Dari apa aja tuh, Pak? Kecelakaan pelayaran, kemudian bencana, gempa bumi, dan kondisi membahayakan manusia. Yang paling banyak adalah kondisi membahayakan manusia. Yeah. Dan untuk pelayaran sudah kita tangani, dan untuk seluruh kasus yang kita tangani ini dari 23 kasus tadi, yang paling banyak adalah kondisi membahayakan manusia. Kondisi membahayakan manusia, iya, ya seperti apa tuh Pak? Kondisi membahayakan manusia itu seperti apa Bapak, mohon tahan dulu. Iya. Kita lanjutkan lagi ya, oke? Okay. Di segmen berikutnya. Baik, terima kasih. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.